Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Habel dengan NPM 043724110444. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu penting dalam dunia agribisnis, yaitu regenerasi petani. Kenapa topik yang saya bawakan ini sangat penting? Karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius. Semakin sedikit anak muda yang tertarik untuk menjadi petani. Padahal, regenerasi petani sangat krusial untuk masa depan dan ketahanan pangan bangsa kita. Menurut data Badan Pusat Statistika BPS, tahun 2023, rata-rata usia petani di Indonesia sudah mencapai lebih dari 50 tahun, dan hanya sekitar 8% petani yang berusia di bawah 35 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan generasi dalam sektor pertanian. Fenomena ini muncul karena berbagai faktor. Yang pertama, citra negatif terhadap pekerjaan petani yang dianggap kurang menguntungkan. Yang kedua, kurangnya akses terhadap lahan, modal, serta teknologi modern. Yang ketiga, kurikulum pendidikan pertanian yang kurang menarik bagi generasi muda. Dan yang keempat, minimnya dukungan dari pemerintah maupun swasta untuk memfasilitasi pertanian muda. Padahal, sektor pertanian memiliki potensi besar jika dikelola secara modern. Dengan teknologi digital, pertanian bisa menjadi bidang yang menjanjikan secara ekonomi sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Strategi pemberdayaan untuk generasi petani. Upaya generasi petani perlu dilakukan melalui strategi pemberdayaan yang menyeluruh dan inovatif, di antaranya pendidikan dan pelatihan pertanian modern. Program pelatihan berbasis teknologi seperti smart farming, hidroponik, drone pertanian, dan sistem irigasi otomatis dapat meningkatkan minat generasi muda. Kemudian, akses permodalan dan lahan. Banyak anak muda enggan bertani karena sulit mengakses modal. Pertanian dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit usaha tani dengan bunga rendah, serta memfasilitasi pengolahan lahan bersama melalui kelompok tani muda. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi digital. Platform digital seperti TaniHub, Sayurbox, dan Mkrons hasil pertanian lokal menjadi contoh bagaimana digitalisasi mampu memutus rantai panjang distribusi dan meningkatkan keuntungan petani muda. Selain itu, media sosial juga berperan penting untuk mempromosikan gaya hidup bertani yang modern dan menarik. Kemudian, penguatan komoditas atau inkubator agribisnis. Membentuk komunitas petani muda atau inkubator agribisnis kampus dapat menjadi wadah berbagai ilmu, teknologi, serta ide kreatif. Ini paling penting untuk menumbuhkan semangat, kolaborasi, dan rasa bangga terhadap profesi petani. Kemudian, inovasi regenerasi petani tidak cukup hanya dengan pelatihan, tetapi juga disertai ekosistem pendukung yang berkelanjutan. Nah, solusi konkret yang bisa diterapkan, yang pertama ada integrasi kurikulum pertanian di sekolah dan di kampus agar anak muda mengenal potensi agribisnis sejak dini. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan universitas dan sektor swasta dalam menyediakan akses modal, teknologi, dan pasar. Yang ketiga, kampanye positif di media sosial tentang gaya hidup petani muda sukses untuk mengubah citra pertanian menjadi keren dan modern. Yang keempat, pemanfaatan ekonomi sekuler seperti pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik atau pakan ternak agar pertanian semakin efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya kita ke penutup. Sebagian kesimpulan yang saya ambil dari regenerasi petani yaitu adalah petani
Kunci berkelanjutan agribisnis di Indonesia. Tanpa generasi muda yang mau terjun ke sektor pertanian, kita akan menghadapi ancaman serius pada ketahanan pangan. Namun, dengan pendidikan, teknologi, dukungan modal, dan inovatif, regenerasi petani bisa diwujudkan. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pesan refleksi singkat. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan menanam untuk masa depan? Pertanian bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga kehidupan. Di tangan generasi muda, tanah bisa kembali subur, pangan juga bisa terjaga, dan bangsa ini tetap berdiri. Mari kita buktikan bahwa menjadi petani muda adalah pilihan yang mulia sekaligus menjanjikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemahaman saya mengenai regenerasi petani. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.